Menurut gue, perjalanan itu adalah sesuatu yang memiliki akhir. Ketika lo beranggapan bahwa perjalanan lo bakal berakhir, mungkin itu adalah sebuah awal untuk perjalanan yang baru. Momen. Menurut gua, momen itu adalah sesuatu yang harus dicari. Nah, momen itu nggak bisa ditunggu. Pak, momen itu apa, Pak? Momen itu masa dikali kecepatan. Dan gue pelajari lebih jauh, ternyata rumus itu bisa buat proses perjalanan hidup gue. Di mana suatu kejadian yang begitu pas dan tidak dapat terulang kembali. Contohnya, saat ini kita akan lulus. Bukan berarti kita akan berakhir perjalanan kita di sini. Mungkin itu adalah sebuah awal baru. Ibaratnya, kalau lu lagi ngejar cewek, lu nggak bisa nunggu gitu aja. Lu harus kejar momen itu. Jadi menurut gua, momen itu Suatu hal yang tidak bisa dilupakan, yang kita ingat sepanjang masa, dan bisa kita ceritain ke masa depan untuk orang-orang yang mendampingi kita di masa depan. Yang bedain Bonlab sama SMA lain. Bonlab itu SMA mungkin terbaik se-kabupaten. Jadi yang bikin beda itu mungkin prestasinya, juga orang-orangnya juga mungkin beda sama SMA-SMA lain. Terus lingkungan Bonlab juga menurut saya itu beda sama sekolah-sekolah lain juga. Pengen jadi polisi. Kalau lu mau nanya gue mau jadi apa, gue mau jadi orang kaya. Saya mau jadi astronot. Kenapa? Karena gue pengen melindungi orang tua gue, orang-orang terdekat gue, teman-teman gue, saudara gue, dan yang pasti masyarakat Indonesia. Biar saya bisa terbang, bisa ngelihat bumi, bisa ngelihat bapak ibu dari atas. Ya lu bisa lihat kan nih, baju gua kancingnya hilang satu, gesper gua belakangnya udah sobek-sobek.
Jadi kalau lu nanya gue mau jadi apa, ya gue mau jadi orang kaya. Supaya anak sama istri gue nanti nggak punya baju yang jelek, baju bagus-bagus, dan bisa makan yang enak-enak. Definisi sukses buat gue itu berguna bagi banyak orang. Jadi ketika gue udah berguna bagi banyak orang, maka itu sukses buat gue. Kan kalau dari Rasul gue pernah bilang, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Gue lebih milih berguna bagi orang. Menurut gue, sukses itu Sukses belum tentu berguna bagi orang banyak. Dan menurut gue juga, kebahagiaan yang sejati itu melihat orang di sekitar kita bahagia dengan apa yang kita lakukan. karena manusia itu dalam harfiahnya adalah manusia yang bermanfaat bagi kehidupan orang lain. Kalau menurut saya menjadi nomor satu itu sangat penting, karena menjadi nomor satu itu bisa menjadi panutan bagi setiap orang. Penting jadi nomor satu, menurut saya ya penting karena nomor satu itu paling unggul istilahnya kan. Tetapi kalau istilahnya paling unggul, menurut saya nggak penting juga sih. Gimana ya? Soalnya kalau nomor satu itu belum tentu terbaik. Sedangkan yang terbaik di sini adalah seperti bagaimana kita menjadi nomor satu itu. Jika kita memang sudah berbuat baik untuk menjadi nomor satu, dan memang kita belum tentu menjadi nomor satu, itulah yang terbaiknya gitu. Jadi menurut saya nomor satu itu tidak terlalu penting. Yang penting bagaimana kita menjadi nomor satu. Gak penting-penting banget sih, soalnya satu itu kan cuma angka. Mending jadi yang terbaik, soalnya nggak semua yang nomor satu itu yang terbaik kan. Yang pengen gue capai, gue pengen buat punya anak, boy. Karena kalau di agama gue ya, ada 3 hal yang ketika gue mati ntar yang bisa nolong gue di akhirat. Pertama, amal sodakoh. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, anak yang soleh. Amal sodakoh gue masih dikit, boy. Terus ilmu yang bermanfaat juga buat gue masih kurang, boy. Makanya kalau anak tuh masih bisa gue paksa. Jadi itu, boy. Yang ingin gue capai ke depannya, oh iya, gue pengen jadi pengusaha sukses yang takut akan Tuhan pastinya dan menjadi berkat. Selain itu juga gue pengen jadi punya keluarga yang harmonis. Apa yang ingin saya capai? Pertama, impian saya. Lalu impian kedua orang tua saya. Dan kemudian impian Tuhan karena telah menciptakan saya. Gue orangnya sekarang nggak bisa baik-baik nih, dan gue butuh seseorang yang buat ngebaikin gue ke depannya. Ya gue berharap lah tipe-tipe Radifan Ikramullah buat jadi pasangan gue. Ya walaupun nggak tahu deh, tapi kan nggak ada yang mustahil bagi Allah. Terus berdoa, bekerja keras, gue yakin kok Radifan juga mau sama gue. So, apa yang cewek punya, gue juga punya. Apa yang cewek lain nggak punya, gue juga nggak punya. Sama kan? Selesai.
apa yang ingin saya capai di kemudian hari. Yang saya ingin capai adalah hati doi. Selain hati doi, saya ingin mencapai, mungkin saya ingin berubah menjadi lebih sukses dulu, lebih mapan ke depannya itu. Terus yang pertama-tama saya ingin berkeliling-keliling Indonesia dulu sebelum mencapai impian saya. Karena saya ingin menjelajahi dunia Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ke depannya itu yang pasti diri gue sendiri ya, pertama dari sikap, perilaku, dan segala macamnya. Ya, gue ingin ngubah sekolah ini jadi sekolah yang bagus. Terus gue ingin ngubah juga sikap gue. Gue ingin ngubah yang ada yang jelek-jeleknya pokoknya deh dari diri gue. Yang pertama, gue pengen ngerubah sifat buruk gue. Karena gue itu, jujur gue itu malas, kurang disiplin. Terus, suka lemot gitu dah. Makanya gue pengen rubah itu semua. Karena gue pengen jadi pengusaha yang sukses dan berguna bagi orang banyak. Apa yang pengen gue capai? Mungkin gue pengen ngubah semua keburukan gue menjadi sebuah kebaikan. Karena kata temen-temen gue tuh orangnya sombong, suka menjelek-jelekan yang lain, kurang percaya diri, dan kurang bisa diandalkan. Ada banyak. Misalnya mulai dari diri sendiri deh. Kayak pengen ngubah sifat-sifat jelek. Pengen bisa ngerjain tugas di rumah, nggak di sekolah. Nggak hamin 2 jam gurunya datang. Apa yang saya ingin ubah ke depannya? Mungkin saya ingin merubah Bonlap menjadi sekolah ninja. Bisa. Kalau misalnya dari sikap sih gue, yang pertama malesnya itu, males. Gue masih suka males, dan terus yang kedua, gue masih suka ngelawan orang tua. Nah itu gue harus kurangin itu, jangan sampai ngelawan orang tua lah. Nah terus yang ketiga, gue itu masih suka kurang senyum mungkin ya, kurang senyum. Makanya gue pengen masih senyum pada orang-orang gitu. Tapi kalau kayak gitu nggak mungkin karena ya nggak mustahil. Tapi kalau buat diri saya sendiri mungkin yang ingin dirubah adalah sikap saya sebelumnya. Karena sikap saya ini butuh banyak sekali perubahan. Seperti saya ini masih malas, seperti saya ini masih sifatnya masih kurang dewasa. Mungkin saya akan lebih menjadi dewasa ke depannya untuk menjadi lebih sukses gitu kan. Apa yang ingin gue ubah itu adalah diri gue sendiri. Karena Allah berfirman dalam surat At-Tur ayat 11, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum tersebut mengubah apa-apa yang ada di dalam dirinya. Jadi, kita tuh harus mengubah diri kita terlebih dahulu untuk mendapatkan perubahan yang lebih baik. Karena hal kecil itu bisa berdampak besar. Gedung sekolah, pengen makin AC semuanya deh di tiap kelas biar gak panas lagi. Oh iya, pengen memakai kolam renang di sekolah. Pengen adain kolam renang di sekolah. Ruang guru jadi lapangan golf. Kata Nyoman. She's not the one you want tonight.
Yeah, she'll just leave you behind. She might be pretty standing in all the lights, be smiling when it's going her way, but she'll turn wrong when you stay right. But when she gets that look in her eyes, I know you see it, and you love her still. But sometimes you just can't say goodbye. Oh, I know, you really wanna. You'd give her anything, but she would only take. Oh, I know, you really wanna. Hold open the door, but she still wouldn't look your way. She's no good for you after all. Don't try. She's not the one you want tonight. And she can't love you if you love her. Yeah, she'll just leave you behind. Kalau menurut gue ya, cara terbaik menanggapi perbedaan itu saling respect aja. Karena attitude terbaik seorang manusia itu respect, saling menghargai. Karena banyaknya perbedaan pendapat itu bukan berarti semuanya salah dan ada satu orang yang benar. Enggak, semuanya bisa benar. Kita harus lihat dulu dari sisi baik dan sisi buruknya. Ambil keputusan yang terbaik dan seadil-adilnya, jangan sampai merugikan orang lain. Itu kalau menurut gue, boy. Cara menanggapi perbedaan antara gue dan temen gue, ya gue nanggapinnya biasa aja. Karena bagi gue perbedaan itu menjadikan semuanya bermakna. Dari perbedaan itu, gue bisa belajar apa yang gak gue punya dari temen gue. Jadi ya itu bikin profit sendiri buat gue. Karena dengan perbedaan itu kita bisa belajar banyak hal dan bukan menjadi suatu hal yang patut dipermasalahkan. Contohnya, dengan kita bisa menghargai perbedaan teman kita bisa menghargai apa yang dia punya dan kita bisa belajar dengan apa yang dia punya. Cara gue buat nilai diri sama karakter teman itu bisa caranya mendengarkan dan berbicara. Kita bisa ngedengerin apa aja curhatan dia, masalah dia. Gue suka ngetes orang itu cara minjem duit. Misalkan gue minjem duit, banyak orang yang responnya langsung kasih. Banyak juga yang ntar aja deh. Banyak juga yang ngomong dulu tapi akhir-akhirnya nggak ngasih. Contohnya juga bisa kita omongin, kita katain, kita hina, tapi masih dalam hal yang wajar. Itu ada yang langsung marah, itu ada yang ketawa-ketawa, ada yang jangan kayak gitu dong, ada yang langsung baper, nangis. Nah di situ kita tahu. Jadi kalau menurut gua, perbedaan itu harus ada. Kalau misalnya perbedaan itu nggak ada, itu nggak bisa. Jadi ibaratnya, coba lu lihat pelangi. Pelangi itu bagus kan? Kenapa pelangi itu bagus? Karena banyak warna yang berbeda di situ. Dan coba lu lihat kertas karbon deh. Warnanya hitam semua, nggak ada yang bagus sama sekali. Nggak indah kan? Makanya perbedaan itu harus ada. Pasti misalnya gue baik sama teman-teman gue, pasti teman-teman gue baik sama gue. Kecuali itu teman. Teman palsu itu pasti baik di depan semua orang, tapi di belakang dia ya gitu, ngomongin dari belakang. Dan sebelum terlambat, sebaiknya kita memperbaiki diri. Soalnya kalau kita baik, pasti itu juga pasti dibalas oleh kebaikan. Terus yang penting sih menurut gue, cara kita sendiri nyikapin ke teman-teman itu kayak gimana. Soalnya orang itu bakalan baik kalau kita baikin. Gue yakin. Jadi sebenarnya pintar-pintar lu aja dalam menghadapi teman lu tuh kayak gimana. Soalnya setiap orang punya sikap sama karakter yang beda-beda.
perjalanan yang gue harapkan ke depannya, yaitu perjalanan yang membuat gue lebih dewasa, membuat gue lebih tahu apa arti hidup, membuat gue lebih... Gue mengharapkan perjalanan yang beda, penuh aksi dan petualangan. Memaksa gue keluar dari zona nyaman gue sekarang. Ya tentunya semua orang ingin perjalanan yang mulus ya. Ya sama gue juga ingin perjalanan yang lancar, mulus, ya sukses. Tapi kalau dipikir-pikir, gak ada tantangan dalam hidup lu buat mencapai suatu kesuksesan. Itu flat, biasa-biasa aja. Lu kayak gak punya pengalaman, lu kayak gak punya... Gue tuh pernah sedih, gue tuh pernah jatuh, gue tuh pernah gak bisa bangun gitu. Itu biasa-biasa aja. Jadi menurut gue perlu perjalanan yang butuh tantangan. Soalnya kalau kita ada tantangan dalam hidup kita, di situ otak kita berpikir secara kritis. Gimana caranya kita bisa keluar dari zona aman kita? Gimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah dari rintangan yang kita hadapin? Dan gimana caranya kita tahu teman-teman terbaik kita tahu teman-teman yang sesungguhnya di saat kita jatuh itu ada mereka. Terus sama seperti halnya nih kita siswa-siswi SMA 1 Tambun Selatan, Bonlap, kalau kita di sekolah ini nggak memiliki tujuan, ya kita bakal hanyut seperti di laut. Mengerti? Nah, seperti itu. Jadi dalam penyelesaiannya itu juga merupakan suatu perjalanan, ya kan? Jadi di situ tuh kita dituntut untuk berpikir bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi pola pikir kita dibuat untuk menjadi lebih dewasa dan juga lebih bersabar dalam menghadapi masalah tersebut. Ya kalau menurut gua makna perjalanan itu adalah buat Bu Mardiani, saya minta maaf Bu. Dulu saya sering gak nyatet pas pelajaran Ibu, suka gak dengerin, suka ngobrol sendiri, suka nyontek. Buat Bu Siti deh, wali kelas 12-3, sorry kalau belum bisa jadi wakil ketua kelas yang baik. Habis itu buat Pak Ujang, sorry udah bikin bercandaan terus Pak. Buat Nyoman, sorry kalau gue balas chat lu lama padahal lu chatnya udah panjang-panjang. Abis lu kadang-kadang ditinggal main game, gue males. Jadi ya yaudah gue tinggal tidur juga. Ya untuk gue dan temen-temen gue sih, gue ingin sukses bareng-bareng, mencapai citanya untuk bareng-bareng ya. Siapa yang nggak pengen citanya tercapai kan? Ya gue pengen sih sama temen-temen gue cita-cita tercapai. Oh, harapan gue dan untuk teman-teman gue sih berharap kita bisa sukses dunia dan akhirat. Waktu 3 tahun ini jangan pernah dilupakan, dan kedepannya jika kita bertemu kembali harus saling sapa dan tetap tolong menolong. Harapan saya untuk teman-teman saya sih pastinya berharap mereka semua menjadi orang yang sukses, menjadi
pemimpin-pemimpin yang arif dan bijaksana. Kalau harapan gue untuk diri gue dan juga teman-teman, semoga kita semua lulus dengan UN, nilai yang terbaik, dan juga memuaskan, mendapat PTN yang diinginkan, dan tentu juga favorit. Lalu sukses dalam segala hal, semuanya diinginkan dan diberikan yang terbaik oleh Allah SWT. Harapan buat gue sama teman-teman gue ke depannya, jujur pribadi, gue mau sistem pencernaan gue tuh lancar. Gue mau gue tuh setiap pagi bisa BAB dengan lancar. Dan buat teman-teman gue berharap apa yang lu pengen nih bakalan kejadian di depannya. Dan menurut gue nih ya, buat kalian-kalian, lu tuh jangan suka nyimpan masalah-masalah tuh sendiri. Terus juga lu jangan suka besar-besarin masalah dengan curhat ke sana. Karena nggak semua orang tuh peduli sama masalah lu. Kadang dia tuh cuma pengen tahu doang masalah lu apa. Dan kalau lu mau sukses, kerja keras. Ya walaupun orang yang kerja keras itu belum tentu sukses, tapi orang sukses udah pasti kerja keras.